Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Mika Masyuri, dalam Berita 10. Seorang buruh bangunan Emrido dibekuk Polsek Tenayan Raya Pekanbaru. Pria berusia 28 tahun tersebut ditangkap lantaran diduga melakukan perbuatan asusila atau pelecehan kepada bocah berusia 5 tahun inisial FPS. Seorang buruh bangunan Emrido dibekuk Polsek Tenayan Raya Pekanbaru Senin 27 Juni 2023. Pria berusia 28 tahun tersebut ditangkap lantaran diduga melakukan perbuatan asusila atau pelecehan kepada bocah berusia 5 tahun inisial FPS. Kanit Reskrim Polsek Tenayan Raya Ibtu Dodi Vivino mengatakan penangkapan pelaku berdasarkan adanya laporan warga atas nama AS 37 tahun. Dari laporan tersebut, kalau anak perempuan telah dilecehkan oleh pelaku atas nama MR 28 tahun. Atas laporan tersebut dilakukan sejumlah penyelidikan. Selanjutnya setelah barang bukti dan pemeriksaan saksi, dilakukan penangkapan kepada pelaku. Pelaku ditangkap di rumahnya di Kecamatan Tenayan Raya. Dari hasil pemeriksaan kepada pelaku, ia mengaku perbuatan asusilanya tersebut dan baru pertama kali dilakukan. Menurut pengakuan anak pelapor, anaknya dibawa ke rumah kosong dengan cara dibujuk lalu dilakukan hal tidak senonoh. Lanjut Dodi, tersangka nekat melakukan perbuatan asusila tersebut dikarenakan nafsu sewaktu bertemu dengan korban dalam kondisi keadaan sedang sepi. Bahwa kita Polsek Tenayan Raya telah mengamankan satu orang diduga pelaku pencabulan terhadap anak inisial R, yang mana dari laporan orang tua korban yang berumur 5 tahun, anaknya menangis pulang ke rumah dengan keadaan kesakitan pada bagian kelaminnya. Setelah dilakukan interogasi, sang anak mengatakan kepada ibunya bahwa sesaat sebelum anaknya pulang ke rumah, dia mengalami peristiwa pencabulan, yang mana saat itu dia sedang bermain, lalu datang seorang pelaku mengajak, mengiming-imingi untuk bermain petasan di sebuah rumah kosong. Saat berada di rumah kosong tersebut, pelaku menyuruh korban untuk duduk dan tertelentang. Setelah korban dalam posisi terlentang, pelaku menurunkan atau membuka celana dalam dan korban tadi. Kemudian terjadi pencabulan itu. Atas peristiwa itu, si anak menangis, menjerit hingga terdengar tangisannya ke tetangga. Melihat ada orang yang datang, lalu pelaku langsung menyudahi perbuatannya dan melarikan diri. Atas dasar itulah kita melakukan penyelidikan dan kita akhirnya berhasil mengamankan pelaku yang saat itu berada di rumahnya. Atas perbuatannya, pelaku dikenakan pasal 82 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang JOB Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman kurungan maksimal 20 tahun penjara. Dari tim Rio Raya TV melaporkan. Dari mana air yang kita gunakan berasal? Dari keran, sumur, atau dari sungai? Namun di balik semua sumber itu, air datang kepada kita melalui alam. Air tersimpan dalam hutan, batuan, tanah, danau, dan sumber air. Air yang disimpan di dalam sumber air akan dialirkan secara alami oleh sungai dari hulu ke hilir. Sungai menyediakan alat angkut dan transportasi. Air juga menyalurkan nutrisi untuk alam. Banjir dapat dihindari dengan menjaga sumber dan saluran air. Air dapat terus memberikan layanannya jika kita selalu menjaga kelestariannya. Jagalah air untuk melindungi keanekaragaman hayati, ekosistem, dan alam. Manfaatkan alam untuk kelestarian air. Selamat Hari Air Dunia 2018.
Mengendarai helikopter, Gubernur Riau bersama rombongan landing di lapangan SMA Negeri 1 Kuantan Mudik, kurang lebih 500 meter dari lokasi kejuaraan nasional dayung Kebun Nopi, Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi, Sabtu 1 Juli 2023. Sesampainya di lokasi, rombongan Gubernur Riau Haji Samsuar, Wakapolda Riau, Kadis Kominfotik Riau, Haji Erisman, disambut oleh Bupati Kuantan Singingi Haji Suhardiman Ambi, Waka2 DPRD Kuansing Jubrizal, Sekda Kuansing Dedi Sambudi, beberapa kepala OPD, Ketua KONI Andi Cahyadi Aheng, beserta pengurus KONI Kuansing, serta Wakil Ketua PB Potsi Hari Sidarta. Dalam sambutannya, Gubernur Riau Samsuar menyampaikan berjanji akan terus membenahi infrastruktur Danau Kebun Nopi, usai membuka kejuaraan nasional dayung antar pusat pendidikan dan latihan pelajar. Samsuar juga berharap dukungan penuh PB Potsi di Jakarta untuk membangun asrama atlet dan infrastruktur lainnya, agar fungsional Danau Kebun Nopi ini benar-benar ideal untuk penyelenggara kejurda dan kejurnas maupun kejuaraan dayung internasional. Ya, cabang olahraga yang diunggulkan Riau. Nah, tadi kan sudah sampaikan Pak Bupati, dulunya kan masuk aset kabupaten. Jadi karena ini ada kaitan PPLP, makanya ini sebaiknya memang diserahkan kembali pada provinsi sehingga provinsi bisa memaksimalkan dari danau ini untuk pertandingan-pertandingan kejuaraan 3 daerah. Nah, karena kita tahu kan bahwa atlet dayung ini termasuk atlet unggulan Riau juga dari Indonesia. Jadi karena itu kami berkomitmen agar ini nanti dipersiapkan untuk pertandingan-pertandingan di daerah, baik di Kabupaten Kuantan Singingi maupun untuk Riau. Sehingga nanti ada kejuaraan-kejuaraan provinsi juga untuk 3 dayung. Bupati Kuansing Haji Suhardiman Ambi mengaku bangga ditunjuknya Kuansing sebagai tuan rumah kejurnas dayung antar PPLP. Haryanto, Ketua Potsi Riau, yang juga Sekdat Prof Riau, menegaskan jika kedepannya akan lebih banyak lagi agenda nasional dan internasional yang akan dilaksanakan di Danau Kebun Nopi ini. Dalam waktu dekat akan ada kejurwil dayung dan lainnya. Di sela pembukaan tersebut juga diadakan pelantikan serta pengukuhan pengurus baru olahraga dayung yang dilantik oleh Wakil Ketua Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia, Provinsi Riau Hari Sidarta, dan Sekretaris Daerah Provinsi Riau Haryanto selaku Ketua PB Potsi Riau. Dari tim Riau Raya TV melaporkan. Dari Kelvin tadi menceritakan untuk seseorang yang dimana bisa mencoba hal baru, jangan hanya di sana aja dong. Kali ini dengan judul lagu Out dari Glass. Daripada itu, jangan kemana-mana, tetap saksikan terus musik kita. Seorang pemilik kebun pisang di Kecamatan Tenaya Raya, Barnas, 53 tahun, melakukan penganiayaan kepada warga lainnya, Yasko Lindra, 42 tahun. Lantaran Yasko Lindra dituduh oleh Barnas mencuri pisang di kebun miliknya. Seorang pemilik kebun pisang di Kecamatan Tenaya Raya, Barnas, 53 tahun, melakukan penganiayaan kepada warga lainnya, Yasko Lindra, 42 tahun, Minggu 18 Juni 2023. Yasko Lindra dituduh oleh Barnas mencuri pisang di kebun miliknya yang ada di Kecamatan Tenaya Raya, Pekanbaru. Karena dianggap sering mencuri hasil kebun, Barnas melakukan penganiayaan dengan menendang dan memukuli Yasko Lindra hingga babak belur. Tidak terima dengan pelakuan Barnas, korban akhirnya melaporkan kejadian yang dialaminya ke Polsek Tenayan Raya. Kapolsek Tenayan Raya, Kompol Bagus Hari Priyambodo, langsung merespon cepat dan melakukan penangkapan kepada Barnas. Ia ditangkap saat berada di rumah pada Senin 26 Juni 2023. Kemudian terhadap tersangka dan barang bukti dibawa ke Polsek Tenayan Raya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 351 KUHP tentang penganiayaan.
Dari tim Riau Raya TV melaporkan. Ada yang baru di Riau Raya TV. Program yang memberikan fakta-fakta unik dari penjuru dunia. Tahukah Anda? Setiap hari hanya di Riau Raya TV. Sekian berita 10 hari ini, saya Mika Masyuri undur diri, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.